semua, saya akan mendemokan aplikasi Foodie Wellness. Yang pertama, kita perhatikan shortcut aplikasi Foodie Wellness. Kita klik shortcut aplikasi Foodie Wellness. Ini adalah tampilan logo Foodie Wellness. Setelah selesai loading, akan muncul tampilan splash. Pada tampilan splash aplikasi Foodie Wellness ini, pengguna akan ditampilkan oleh 3 button. Yang pertama ada button login, button register, dan button guest. Selain itu, di bagian bawah terdapat menu-menu yang terdapat pada aplikasi Foodie Wellness. Dan juga menu ini dapat diklik untuk melihat dari detail menu tersebut. Sebagai calon pengguna aplikasi Foodie Wellness, tentunya kita penasaran apa sih aplikasi Foodie Wellness. Sebelum kita sebagai pengguna terdaftar melalui menu register dan login, maka kita dapat memanfaatkan fitur guest yang terdapat pada aplikasi Foodie Wellness. Untuk itu, kita klik button guest untuk dapat melakukan explore aplikasi Foodie Wellness tanpa login. Setelah kita melakukan klik pada button guest, kita akan ditampilkan tampilan dashboard dari aplikasi Foodie Wellness. Pada tampilan dashboard ini akan ditampilkan data active subscription dan BMI statistik. Karena kita sebagai pengguna yang belum terdaftar dan belum melakukan order terhadap aplikasi atau transaksi dalam aplikasi ini, maka untuk active subscription dan BMI statistik masih kosong. Jika diperhatikan pada bagian bawah, terdapat menu-menu yang terdapat pada aplikasi Foodie Wellness. Selain menu dashboard, di sebelahnya ada menu subscription. Di sini adalah menu yang digunakan untuk melakukan pemesanan makanan yang ada di dalam aplikasi Foodie Wellness. Kemudian, terdapat menu exercise yang menampilkan list-list exercise. Kemudian, terdapat menu profil dan history yang terbagi menjadi 3, history subscription, history exercise, dan history breakfast. Selanjutnya, kita dapat melakukan pendaftaran pada aplikasi Foodie Wellness agar kita dapat melakukan transaksi pada aplikasi Foodie Wellness. Untuk itu, kita perlu menekan tombol register. Pada tombol register ini akan ditampilkan data yang perlu kita isi sebagai calon pengguna. Yang pertama adalah data email. Kita masukin email kita. Kemudian kita masukkan password kita. Masukkan nama lengkap. Masukkan nomor telepon. Umur, pilih jenis kelamin, masukkan tinggi badan, masukkan berat badan, checklist penyakit jika terdapat penyakit yang kita idap yang disediakan treatmentnya oleh aplikasi Foodie Wellness ini. Data email dan data password akan digunakan sebagai autentikasi ketika kita sebagai pengguna akan login. Kemudian, untuk data tinggi badan dan berat badan akan digunakan sebagai perhitungan body mass index yang nantinya akan menjadi salah satu data untuk melakukan filter terhadap layanan-layanan yang berkaitan kepada pengguna seperti pemesanan makanan dan juga untuk layanan exercise. Kemudian di bagian bawah penyakit juga seperti halnya body mass index. Penyakit ini akan menjadi data yang akan digunakan untuk filter layanan yang tersedia pada aplikasi Foodie Wellness. Untuk itu, sebagai pengguna, kita harus benar-benar memastikan apakah kita benar-benar mempunyai penyakit tersebut atau tidak. Jika kita tidak mengetahui, mendingan kita tidak melakukan checklist terhadap penyakit tersebut karena aplikasi akan menampilkan layanan atau treatment juga berdasarkan penyakit. Karena saya tidak mempunyai penyakit, kita lanjut ke sign up. Oke, ketika kita selesai sign up, kita akan ditampilkan menu login. Di sini kita akan diminta memasukkan alamat email kita. Kita masukkan email. Masukkan password yang telah kita daftarkan sebelumnya. Nah, di bawah ada 3 button. Yang pertama adalah button login. Button login digunakan untuk kita masuk ke dalam aplikasi setelah kita mengisi email dan password. Button sign up digunakan ketika ada pengguna yang sudah menentukan menu login ketika pada awal halaman splash namun belum terdaftar.
Dia dapat kembali ke halaman awal untuk pilih menu register atau dapat dari menu login untuk klik sign up untuk register. Kemudian di bawah ada menu forget password, itu digunakan ketika pengguna lupa akan password yang telah didaftarkan. Oke, kita pilih login. Login sukses. Nah, pada tampilan setelah kita login akan dimunculkan dashboard. Pada saat kita sebagai pengguna GAZE, data BMI statistik belum muncul. Namun sekarang sudah muncul data di mana BMI kita saat ini adalah 26,0. Data BMI ini diambil adalah berdasarkan perhitungan berat badan dan tinggi badan yang kita masukkan pada saat register pertama kali menggunakan aplikasi Foodie Wellness ini. Selanjutnya, untuk active subscription masih kosong. Untuk itu, kita harus coba untuk subscription-nya. Oke, kita klik menu subscription. Nah, untuk subscription ini, kita yang pertama perlu menentukan start date dan end date. Jadi, tanggal awal kita melakukan pemesanan makanan dan tanggal akhir melakukan pemesanan. Kita klik untuk start date-nya. Perlu diketahui, tanggal awal pemesanan adalah H+1 hari pemesanan. Jadi kalau kita pesan tanggal 28, maka kita hanya bisa melakukan pemesanan pada tanggal 29. Kita pilih tanggal 29 untuk besok. Kemudian untuk end date-nya, ini tidak ada batas maksimal. Ketika kita ingin menginputkan tanggal 29 atau kita order satu hari pun itu bisa. Namun tidak juga terdapat batas maksimal. Jadi kita bisa order 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Nah, untuk percobaan kali ini kita coba pesan sampai tanggal 30, itu 2 hari. Setelah itu akan muncul 2 button ini. Ini digunakan untuk menentukan menu setiap harinya. Untuk hari pertama, kita coba pilih menunya untuk lunch. Nah, menu-menu yang ditampilkan ini, yang direkomendasikan kepada kita, ini telah difilter berdasarkan BMI dan penyakit. Jika kita tidak mempunyai penyakit, maka menu yang akan ditampilkan adalah semua menu yang terdapat pada aplikasi Foodie Wellness. Namun, untuk kalorinya yang akan disesuaikan berdasarkan body mass index-nya. Oke, hari pertama kita pilih menu ini. Untuk lunch, untuk dinnernya kita pilih juga. Untuk hari kedua, kita misalkan pilih ini. Untuk dinnernya kita pilih ini. Setelah kita selesai memilih menu makanan kita bisa lanjutkan ke tahap selanjutnya dengan menekan button next. Nah, setelah itu akan muncul alamat pengiriman. Di sini pengguna akan disajikan 2 button, yaitu untuk existing address dan new address. Karena kita sebagai pengguna baru dan belum pernah memasukkan alamat atau belum melakukan order subscription sebelumnya, maka kita harus mengisikan alamat terlebih dahulu. Kita masukkan nama penerima, kita masukkan jalan, alamat lengkap, kota, kecamatan, kode pos. Selanjutnya kita pilih next. Nah, setelah kita pilih next, muncul dialog pertanyaan. Apakah kita akan menyimpan alamat yang telah kita inputkan sebelumnya sebagai default alamat yang nantinya dapat kita pilih pada existing address pada order berikutnya atau tidak? Kita pilih ya. Nah, setelah kita pilih ya, kita akan ditampilkan halaman confirmation yang berisi tentang detail order subscription. Di sini ditampilkan tanggal pemesanan kita, alamat pengirimannya, dan total harga yang harus dibayarkan. Dan juga untuk setiap harinya, per harinya. Jadi untuk hari pertama tanggal 29 April, harga yang harus dikeluarkan adalah 80.000. Dan juga untuk hari kedua, untuk tanggal 30 April, harga yang dikeluarkan juga 80.000. Halaman ini berguna untuk apa sih? Halaman ini berguna untuk pengguna mereview kembali pesanannya sebelum dilakukan check out. Jadi ketika pengguna berubah pikiran atau ingin menambah pesanan atau ingin merubah menu, bisa kembali ke halaman sebelumnya sebelum dilakukan check out. Oke, kita pilih langsung menu check out. Setelah kita memilih menu check out, akan ditampilkan halaman payment, di mana pada halaman ini akan ditampilkan check out order kita. Di atas ada nama, kemudian ada order ID-nya, ada tanggal pemesanannya, detail pesanan,
dan totalnya. Kemudian kita diminta untuk membayar tagihan kita ke rekening atas nama Andreas Saputra dan melakukan konfirmasi pembayaran pada menu history. Kemudian di bawah history yang dimaksud adalah history subscription, dan kita diminta bayar untuk pada hari yang sama yaitu tanggal 29 dan 2 jam setelah kita melakukan pemesanan. Jadi diberi waktu sampai 2 jam. Kalau kita sudah bayar, kita bisa pilih button already paid untuk melakukan konfirmasi pembayaran dari menu payment ini. Nah, kalau kita belum melakukan pembayaran, kita bisa ke dashboard terlebih dahulu. Kita udah pesan, tapi active subscription-nya belum jalan nih. Nah, kita butuh admin untuk approve. Tapi sebelum kita menunggu update untuk approve, jangan lupa kita harus bayar terlebih dahulu transaksi kita. Tadi kita diminta untuk cek pada menu history. Coba kita cek. Nah, oke. Nah, kita kembali ke menu yang seperti tampilannya sama seperti payment, tapi kita di sini kita akan upload bukti pembayaran kita. Nah, kita bisa pilih nih mau foto langsung atau pilih dari galeri. Kita pilih dari galeri saja. Nah, make sure the payment proof is clear to see. Nah, udah bagus ya. Nah, kita confirm pembayaran kita. Oke, tunggu. Coba kita lihat di historinya lagi. Nah, statusnya udah berubah dari paid nih. Tapi setelah statusnya berubah jadi paid, kok active subscription-nya masih belum aktif. Ini tandanya berarti si adminnya belum approve pesanan kita. Nah, setelah kita melakukan pembayaran, kita coba refresh nih untuk active subscription kita. Apakah sudah di-approve sama si admin? Coba. Wah, ternyata sudah di-approve nih. Nah, setelah di-approve sama admin akan muncul tampilan seperti ini untuk active subscription. Yang ditampilkan ini hari pertama kita subscription-nya itu 29 April 2020. Tapi kalau kita klik, kita bisa melihat pesanan kita semuanya nih. Ini kan tadi pesan 2 hari. Ada juga tanggalnya, delivery address-nya, dan total biaya yang dikeluarkan. Oke, kita back. Nah, setelah kita pesan selesai, kita coba cek untuk menu exercise. Nah, pada menu exercise ini, kita akan ditampilkan untuk kalori yang harus kita bakar nih. Ada 200. Kemudian di bawahnya ada olahraga pilihan yang dapat kita lakukan untuk membakar 200 kalori tersebut dari pemesanan makan kita. Nah, untuk sebagai contoh kita pilih cycling aja nih. Nah, di sini ditampilkan gambarnya, nama olahraganya, deskripsi dari olahraganya. Nah, di bawah ada button doing exercise. Coba kita klik. Setelah diklik, muncul ternyata kita mempunyai maksimal 20 menit untuk melakukan olahraga cycling ini. Dan kita bisa edit nih untuk waktunya. Kita mau langsung 20 menit atau kita mau cicil nih. Kita coba untuk contoh 1 menit aja biar cepat. Nah, kita bersiap-siap selama 5 detik. Nah, olahraga sudah harus dimulai dan tidak boleh berhenti. Nah, ini kalorinya terus terhitung secara real time. Jadi jelas ya setiap detiknya berapa kalori yang terhitung terbakar ketika kita melakukan olahraga bersepeda ini. Oke, 1 menit selesai. Nah, jadi selama 1 menit kita melakukan exercise bersepeda, kita dapat membakar 9,84 kalori dari total PR kita 200 kalori. Nah, kalau dicek pada bagian exercise, nah sekarang kalori kita yang harusnya dibakar sudah berkurang nih. Sekarang PR kita tinggal 190,16 kalori. Kita dapat menggunakan olahraga lainnya atau menggunakan olahraga yang sama secara berkali-kali atau langsung sebanyak waktu yang terdapat pada maksimal tersebut. Oke, setelah itu kita cek nih pada menu historinya. Tadi kan kita history pemesanan di bagian subscription, sekarang history exercise. Di history exercise ini akan muncul kita telah melakukan olahraga
untuk tanggalnya, jamnya, terus juga kalori yang terbakar, waktu yang digunakan untuk olahraga, dan juga untuk ID order. Jadi per order kita, per order tanggal berapa sih nomor ID ordernya untuk olahraga ini. Oke. Selanjutnya kita coba lihat menu profil. Nah, pada menu profil ini kita ada tampilan foto profil, nama, jenis kelamin. Ini sesuai dengan data-data yang kita waktu isi pada saat register ya. Nah, kita dapat melakukan edit pada data profil ini dengan menekan tombol pensil. Nah, kita bisa melakukan edit untuk foto. Kita klik aja bagian foto profilnya. Kita bisa pilih dari galeri. Kita pilih foto yang agak cakepan dikit. Nah, tampilan fotonya udah berubah. Kemudian di bagian sebelah kanan ada kontak us untuk kontak admin dari aplikasi Foodie Wellness ini jika terdapat permasalahan atau pengguna membutuhkan bantuan. Kemudian di bagian bawah ada button untuk logout ketika ingin keluar dari aplikasi. Nah, selanjutnya kita ternyata dapat notifikasi untuk sarapan nih. Nah, sarapan ini juga udah disesuaikan dengan penyakit dan BMI kita. Oh iya, lupa, yang tadi juga exercise kenapa ada maksimal waktunya? Karena itu juga udah disesuaikan dengan BMI dan penyakit yang ada di tubuh kita. Oke, kita klik aja notifikasi sarapannya. Kita lihat. Setelah kita mengklik notifikasi sarapan, kita akan ditampilkan rekomendasi dari sarapan yang direkomendasikan. Sarapan ini sudah disesuaikan dengan penyakit dan BMI yang kita daftarkan pada aplikasi Foodie Wellness pertama kali kita register, dan seterusnya akan mengikuti perkembangannya. Untuk contoh sarapan yang kita dapat hari ini adalah mixed berry and banana smoothie, dan ini ada contoh gambarnya. Kalorinya diperkirakan 430 kalori. Nah, di bawah ada pertanyaan nih, kita setuju nggak sih untuk sarapan ini? Kalau misalkan kita mau sarapan ini, kita checklist warna hijau. Jika tidak, kita pilih yang silang. Nah, kita pilih yang hijau aja ya untuk membantu perhitungan BMI kita, dan juga kita kan butuh sarapan juga nih untuk kegiatan. Nah, kita akan dapat notifikasi, congrats you have doing breakfast. Nah, setelah kita melakukan sarapan, kita dapat mengecek tuh histori sarapan kita di menu history. Nah, pada bagian history breakfast. Nah, ini kita sarapan kita mixed berry and banana smoothie. Nah, hari ini adalah pagi hari setelah pesanan kita semua udah selesai dikirimkan. Dan pada active subscription, data subscription kita sudah habis semua tuh. Tandanya pesanan kita sudah selesai. Kalau diperhatikan pada BMI statistik, BMI kita udah bergerak tuh. Dari start awal kita 26,0, sekarang udah jadi 26,2. Mengapa ini jadi naik? Karena kalau kita ingat kepada tahap sebelumnya, kita diminta untuk melakukan exercise pembakaran kalori 200. Namun kita hanya melakukan sekitar 10 kalori saja yang dibakar. Jadi perkembangan BMI statistik ini cenderung naik. Kemudian untuk statistik BMI ini kita bisa lihat detailnya nih dengan mengeklik ikon mata pada sebelah kanan dari grafik BMI statistik. Nah, jika dilihat ini adalah data detail dari perkembangan BMI kita. Wah, kemarin lupa nih order Foodie Wellness, udah lama nih nggak order, mau order lagi ya. Nah, kita order lagi ya, pilih start date-nya lagi. Terus kita pilih end date kita mau sampai tanggal berapa. Kita pilih sampai tanggal 2 deh. Terus kita tentukan menunya. Nah, kita diminta nih untuk update data tinggi dan berat badan kita, karena kita udah ada jeda untuk subscription nih. Nah, apakah datanya masih sama dengan profil? Kalau masih sama, kita pilih same like profil. Kalau misalkan data kita udah baru, kita perlu ubah nih, update, karena kita udah ada jeda untuk subscriptionnya. Oke, kita update, tingginya masih sama. Ya, berat badanku udah naik nih 80. Kita save. Nah, scan aja demo aplikasi Foodie Wellness. Bagaimana nih pendapat kalian terkait dengan aplikasi Foodie Wellness ini? Dari segala fitur-fitur yang dibangun, tampilan, kemudahannya, dan semuanya deh. Untuk itu, mohon bantuannya ya untuk isi kuesioner di bawah. Terima kasih.